Ajwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kampung Quran Al-Fusha dimanapun berada, dan semoga senantiasa ada dalam penjagaan dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita hampir mau masuk nih di penghujung akhir awal-awal Ramadan. Ya, maka mudah-mudahan tetap semangat berpuasanya, tetap semangat untuk beribadahnya, dan tetap semangat untuk terus memperbanyak amal-amal solehnya. Dan jangan lupa bahwa puasa bukan menjadikan sebuah alasan untuk kita bermalas-malasan. Puasa Allah perintahkan tidak membuat kita untuk menjadi lemah-lemah ataupun berlemas-lemasan. Maka justru sebetulnya puasa itu adalah stimulun, adalah sumber gizi kita untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Allah, untuk meningkatkan berbagai macam ketaatan dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan berpuasa tetap harus menjadikan kita untuk terus semangat berolahraga. Karena di dalam tubuh ya kita yang sehat ini itu sangat membantu dalam proses ibadah kita, terutama dalam berbanyak ibadah dalam bulan puasa ini. Nah, di sini kebetulan saya sedang berada di Siger House Stable, dalam merupakan salah satu tempat latihan berkuda dan juga memanah yang ada di wilayah Bandar Lampung. Lokasinya berada di sekitar atau bersebelahan dengan salah satu kampus terbesar di Lampung, yaitu UIN Raden Intan di Sukarami. Nah, maka insya Allah saya ingin mengajak kepada seluruh sahabat Kampung Al-Fusha untuk terus menjaga fisiknya, terus untuk menjaga semangat aktivitas ibadah dan juga kebaikan-kebaikannya, salah satunya dengan cara terus berolahraga. Dan kalau memang misalkan ada kesempatan untuk berkuda, lebih baik berkuda. Ada kesempatan untuk bersama memanah, lebih baik memanah. Kenapa? Karena dua olahraga ini bukan hanya sekedar memberikan manfaat dari segi dunia, bukan hanya memberikan efek sehatnya saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sallallahu alaihi wasallam begitu banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan di antara dua olahraga ini. Memiliki keutamaan akhirat yang tidak diberikan dan dijanjikan pada olahraga, ataupun mungkin kalau memang hobi berkuda, bukan sekedar hobi juga. Hobi yang bermanfaat berpahala ada di pada dua olahraga ini. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, perlu diingat sahabat Kampung Quran Al-Fusha bahwa Rasulullah SAW, para sahabat dan juga salafus soleh tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa ketika bulan puasa membuat kita menjadi banyak beristirahat atau lebih banyak tidur-tiduran. Tidak. Kalau kita ingat bagaimana perang Badar, ya, merupakan perang pertama setelah hijrahnya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, itu dimenangkan saat itu oleh kaum muslimin terjadi pada bulan Ramadan. Antum bisa bayangkan, jumlah yang sedikit saat itu hanya 313 orang bisa menaklukkan ya, 1000 orang-orang kafir, itu mereka dalam keadaan berpuasa. Berarti ini menunjukkan bahwa puasa bukan sebuah alasan. Bahkan justru puasa itu seharusnya menjadikan kita memperbanyak produktivitas di dalam bagaimana kita berdakwah, beribadah, berjuang, dan menebar berbagai macam kebaikan. Maka insya Allah saya berharap semua sahabat Kampung Quran Al-Fusha ya, di Ramadan tahun ini menjadikan Ramadan yang terbaik, menjaga setiap waktunya menjadi waktu yang terbaik. Jangan disia-siakan. Ada momentum daripada kita bertidur, banyak tidur, lebih baik kita gunakan waktu tersebut untuk banyak berolahraga saja.
Nah, kalau ada olahraga yang memang disunnahkan, memiliki janji pahala yang besar, kenapa tidak? Di Lampung sudah banyak nih tempat-tempat berkuda dan juga memanah. Ayo kita manfaatkan. Pagi bisa, sore bisa, sambil untuk menjaga aktivitas Ramadan kita agar jangan sampai menjadi sia-sia, bisa kita gunakan, bisa berhibur, bisa liburan dengan keluarga, tetap mendapatkan pahalanya. Maka insya Allah mudah-mudahan ya, dengan kita memiliki semangat yang tinggi dalam menjalankan ibadah puasa, namun tidak juga melemahkan kita di dalam memperbanyak aktivitas daripada pergerakan tubuh kita juga. Saya berharap mudah-mudahan ya, di sini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa ternyata kekuatan di dalam menjalankan ibadah Ramadan atau ibadah puasa sehingga dapat menghasilkan berbagai macam aktivitas ibadah yang begitu banyak, dan kuantitas yang terus bertambah itu adalah kekuatan fisiknya dijaga dan juga ruhiyah juga terjaga. Ingat ya ikhwati fillah, bahwa ternyata yang membuat kita semakin kuat dan tidak memberikan banyak kemalasan ketika menjalani ibadah puasa itu adalah yang paling terpenting kekuatan ruhiyah, di mana kita harus menyadari bahwa ada sebuah motivasi ilahiyah berupa akhirat yang harus kita raih di bulan Ramadan, sehingga kita terus menjaga keistiqomahan kita, terus meningkatkan semangat kita untuk menggunakan setiap detik, setiap waktu kita selama Ramadan. Mungkin ketika belum Ramadan kita banyak tidur. Ketika memang kita sekarang masuk bulan Ramadan, usahakan sedikitkan tidurnya. Jangan terlalu banyak tidur. Mungkin kita banyak terlalu berdiam diri dan perkara-perkara yang sia-sia. Ketika masuk Ramadan, jangan sampai kita ya membuat waktu-waktu Ramadan ini kita gunakan dengan perkara yang sia-sia juga. Malah hati-hati nih. Dan sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, justru perkataan yang sia-sia dan juga perbuatan sia-sia itu bisa menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Rasulullah SAW bersabda, ya, laisa siyam, puasa itu bukan hanya sekedar minal akli wasyarab, bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus saja. Innamas siyamu minal lagwi warrafaf, bahwa sungguhnya puasa itu di mana kita bisa menahan, menjaga diri kita daripada perkataan dan juga perbuatan yang sia-sia dan juga yang jorok. Maka kita gunakan waktu itu jangan sampai menjadi sia-sia belaka. Tapi ada yang unik lagi dalam hadis yang lainnya. Saya bersabda, Allahu fi thalathin. Ada memang suatu perbuatan hiburan yang dianggap sia-sia, tetapi memiliki manfaat akhirat pahalanya. Ada 3. Apa saja? Yang pertama, ta'dibu farosik, di mana kita berlatih kuda, melatih kudanya dan juga berlatih menunggang kudanya. Yang kedua, waram yuka biqausik, kita memanah dengan menggunakan busur anak panah. Terus yang ketiga adalah wa mula'abatu ahlik, di mana kita bermain, bercanda gurau dengan keluarga. Itulah hiburan, tetapi insya Allah tidak menjadi sia-sia. Allah akan berikan pahala yang begitu besar di situ. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, salah satu keutamaan daripada kuda yang Rasulullah SAW sabdakan yaitu apa? Al-barakatu maq'udun fi nafsihal khair. Bahwa keberkahan terikat pada ubun-ubun kuda. Ini Masya Allah. Yang Rasul tidak menjelaskan pada hewan yang lainnya. Maka disitulah selayaknya sebetulnya ya, semua kaum muslimin, terkhusus sahabat kaum al-fusha, bisa menjadikan berkuda sebagai olahraga prioritas, hobi prioritas. Karena ada keberkahan pada ubun-ubun kudanya. Ini maknanya adalah apa? Ini ada berbagai macam kebaikan, berbagai macam keberkahan pada kuda. Baik di saat kita menunggangnya, baik saat kita merawatnya, kita ngasih makan ini kuda, itu ada nilai-nilai kebaikan. Bahkan hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, tidak ada 2 tempat olahraga atau permainan yang di situ dihadiri oleh para malaikat kecuali memanah dan juga berkuda. Jadi di area memanah juga berkuda itu semua akan ada malaikat yang Allah secara khusus turunkan, Allah kirimkan, di mana para malaikat ini mereka hadir, menyaksikan dan juga mendoakan. Apa yang didoakan? Pertama adalah ampunan bagi siapapun mereka yang ada di area tersebut. Yang kedua, malaikat juga akan mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan oleh siapapun mereka yang ada di area tersebut. Masya Allah, bukankah sebuah hal yang sangat kita harapkan dan kebanggaan? Di saat setiap doa kita itu diaminkan oleh makhluk Allah yang mulia, yaitu para malaikat.
Dan ketika kita didoakan oleh makhluk yang mulia, itu Masya Allah, begitu sebuah penghargaan yang luar biasa dari Allah dan juga para malaikat untuk kita. Maka dari itu, ayo kita syiarkan olahraga berkuda. Dan kedepannya insya Allah, Kampung Quran Al-Fusha pun akan memiliki tempat berkuda seperti ini, dan tempat pelatihan berkuda juga, dan peternakan kuda. Mohon doanya insya Allah, ini sebuah cita-cita yang mungkin bukan mustahil bagi Allah. Yang penting kita ada memiliki sebuah mujahadah, cita-cita dan kesungguhan. Dan nanti Kampung Quran Al-Fusha memiliki sebuah tempat yang sangat luas dan strategis untuk bisa menjadi pusat daripada syiar olahraga sunnah ini, terutama berkuda dan juga memanah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan saya udah berolahraga berkuda sekaligus memanah di atas kuda atau panahan berkuda. Ini sebetulnya motivasi di mana kita harus terus berolahraga, apalagi memanah juga berkuda. Rasulullah bersabda, al-mu'min qawi, seorang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Maka sejatinya seorang mukmin dia harus senantiasa memperkuat dirinya, baik menguatkan ruhiyahnya dan juga jasadiahnya. Ruhiyah dengan cara ilmu dan juga berusaha mengamalkan ilmunya berupa ketaatan kepada Allah. Yang kedua, perkuat jasadiahnya dengan olahraga. Bisa lebih kita maksimalkan di memanah juga berkuda. Karena kedua olahraga ini sudah tidak diragukan lagi. Jangankan oleh kaum muslimin, bahwa orang-orang Eropa saja yang non-muslim, mereka telah mengkaji betul apa hikmah manfaat terbesar daripada kedua olahraga ini, dan ternyata mereka mengakui bahwa pergerakan daripada olahraga yang mana juga berkuda itu lebih cenderung kepada pergerakan di tulang belakang, dan ini adalah merupakan sebuah ikhtiar terbaik di dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Masya Allah, ini berkah yang luar biasa. Walaupun sedang melaksanakan ibadah puasa, tapi insya Allah semangat berolahraga sunnahnya ini tidak boleh sirna. Bahkan sengaja kepada semua sahabat-sahabat Kampung Quran Al-Fusha, terus semangat olahraga dan terus datangi silaturahim sambil ngabuburit ataupun memanfaatkan waktu beribadah puasanya di tempat-tempat kuda yang ada di sekitar atau terdekatnya. Bisa di daerah Bandar Lampung, ya, ada di Sukarami, ya, yaitu Sigral Stable, dan banyak tempat yang lainnya. Daerah Pringsewu ada Prinsto, ya, daerah dari Metro juga ada, di Tanjung Bintang juga ada, ya, dan juga di daerah lainnya. Barakallahu fikum ajma'in. Tetap semangat dan tetap terus menjaga kesehatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.